wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, dimanapun berada kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pembahasan surat Yusuf. Pagi ini kita akan membaca dan membahas ayat 11 sampai ayat 15. Ayat 11 sampai 15. Bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 11 sampai 15. Pada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Soleh. Tafadhol Ustadz. Syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, udah banget. Ya Allah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu ya abana أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا
أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به به وأجمعوا وأجمعوا أن أن يجعلوه يجعلوه في في غيابة غيابة الجب الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وأوحينا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا لا يشعرون صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله وصحبه رسول الله اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على محمد عجل فرج. Terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Saleh yang telah memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT. Semoga Allah SWT disaksikan oleh malaikat dan kemudian memberikan kesehatan lahir batin kepada beliau agar beliau selalu bersama dengan kita. Amin. Begitu juga kepada jemaah sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran, semoga dengan bacaan Al-Qurannya Allah mencurahkan rahmat dan menurunkan sakinah kepada semuanya. Kita teruskan surat Yusuf kita. Surat Yusuf adalah surat yang ke-12. Yusuf yang dimaksud di sini adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah, jumlah ayatnya 123 ayat. Terakhir tadi petang kita sudah selesai membaca sampai ayat yang ke-10. Mari kita review dari ayat yang ke-10. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum. Salah seorang dari 10 bersaudara yang berkongsi untuk menjatuhkan atau untuk membunuh Yusuf berkata, qailum minhum, la taqtulu Yusuf, jangan membunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub, jatuhkan saja ke dalam dasar sumur. Yaltaqithu ba'du sayyarah, supaya nanti kalau ada rombongan musafir yang membawa kendaraan kemudian bisa memungutnya atau mengambilnya. In kuntum fa'ilin, kalau kalian benar-benar ingin menghilangkan Yusuf. Karena kira-kira maksudnya begini, tujuan kita kan cuma ingin menghilangkan Yusuf. Jadi tidak perlu dibunuh, ya hilangkan saja sehingga kemudian dia pergi dan dia tidak lagi ada di tengah-tengah kita, sehingga orang tua ayah kita hanya menyayangi kita-kita saja. Sekarang ayat yang ke-11. Qalu, mereka berkata, jadi setelah mereka tadi meeting, berbicara rapat, lalu kemudian hasilnya adalah Yusuf tidak dibunuh, tetapi dijatuhkan ke dalam sumur, tetapi bahasa yang digunakan kepada orang tuanya tetap dibunuh, yaitu dimakan serigala.
Nah sekarang sudah selesai semuanya, planning sudah selesai, rencana sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana caranya agar ayah kami, ayahnya mereka mengizinkan Yusuf pergi bersama dengan mereka. Karena Yusuf ini kan masih sangat kecil. Nah sekarang mereka tinggal datang membujuk ayahnya, meyakinkan ayahnya agar membiarkan Yusuf pergi bermain dengan mereka. Sekarang dimulailah, kalau mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, malaka la ta'manna ala Yusufah. Apa sebabnya malaka, apa sebabnya, gerangan apa sebabnya? La ta'manna, kamu tidak mempercayakan kepada kami. Tidak percaya kepada kami, dari kata iman. Jadi iman itu dari kata aman ya, ta'manna. Ya, kamu tidak mempercayai kami, kamu tidak memberikan kepercayaan kepada kami ala Yusuf, berkenaan dengan Yusuf. Kenapa tidak memberikan kepercayaan? Kami ini kan kakak-kakaknya. Wa inna lahu, dan sungguhnya kami, lahu maksudnya kami di sini saudara-saudaranya Yusuf yang kakak-kakak ini, lahu terhadap Yusuf, la nasihun, benar-benar akan menjadi penasihat. Artinya kami akan menasihati dia. Jadi dia mereka menempatkan dirinya sebagai orang yang sudah dewasa, yang bisa menasihati adiknya. Jadi nasihatnya di sini ke sini, ya, kepada Yusuf. Nanti kami menasihati Yusuf. Misalnya Yusuf nakal, misalnya nanti kami menasihati. Atau Yusuf kurang hati-hati, kami menasihati. Nah ingat, mereka punya rencana buruk, tapi menyebut dia sebagai penasehat. Nah ini kan sudah 2 kali kita lihat bagaimana tipu muslihat ini dijalankan. Jadi mereka jelas sudah punya niat jahat, niat buruk, tetapi supaya niat buruk itu tidak kelihatan, dibungkus dengan sikap dewasa dan arif, yaitu la nasihun. Kami ini benar-benar penasehat. Ya. Jadi dia mengaku sebagai penasehat. Kalau penasehat itu kan biasanya berkaitan dengan agama. Karena sebagian orang berpendapat bahwa agama itu kan nasihat. Ad-din nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka tentu agamawan adalah penasehat. Ya. Kami adalah penasehat. Dan kalau jemaah sekalian perhatikan kata-kata ini mirip sekali kata-kata iblis ketika ingin menipu manusia melalui Adam dan Hawa. Menggunakan juga kata-kata la nasihun. Jemaah sekalian, kalau yang ini bahasa Arabnya itu, kalau lam di sini namanya lam ini taukid, ya, menunjukkan penekanan, stressing, benar-benar. Jadi lamnya benar-benar, kami adalah penasihat, kami akan menasihatinya. Jadi lain penekanan, kami benar-benar, sama dengan sungguh, kami benar-benar akan menasihatinya. Kalau memang Yusuf cenderung misalnya lalai atau kurang waspada, kurang peduli dengan lingkungannya. Coba kita lihat di sini. Ini surat Al-Araf ya, yang berbicara tentang iblis, setan ini. Jadi ceritanya kan setan sudah dikutuk, lalu kemudian dia minta supaya dipanjangkan umurnya, lalu kemudian berjanji untuk menggoda anak cucu Adam. Fawaswasa lahuma asyaiton. Lalu syaitan membuat keduanya, yaitu Adam dan Hawa, laki perempuan, waswas. Jadi kalau kita bicara Adam dan Hawa, jangan bayangkan Adam dan Hawa dulu saja. Ini adalah laki perempuan. Adam dan Hawa sekarang. Semua laki-laki sekarang adalah Adam, dan semua perempuan adalah Hawa. Fawaswasa lahuma, lalu kemudian syaitan membuat waswas keduanya. Fawaswasa lahuma syaitan. Syaitan membuat waswas keduanya. Untuk apa? Liyubdiya lahuma, untuk menampakkan kepada keduanya, artinya membuat keduanya menampakkan mawuriya anhuma, apa yang seharusnya tertutup. Jadi apa yang harusnya tertutup dirahasiakan, menjadi privasi, tidak boleh menjadi urusan orang banyak, orang publik. Tidak boleh diketahui banyak. Jadi apa yang harusnya menjadi privat tidak boleh menjadi publik. Apa yang harusnya menjadi rahasia tidak boleh menjadi umum. Ya, karena masalah rahasia ini bukan berarti salah atau tidak salah. Tetapi yang rahasia tidak boleh diketahui orang banyak. Ya, banyaklah. Contohnya saya dalam diri kita ada rahasia kita simpan, namanya aurat. Aurat itu kan tidak boleh
tidak boleh diumbar, tidak boleh dipublikasi. Ya, makanya kan kita semuanya sebagai simbol berperadaban adalah menggunakan pakaian kostum untuk menutupi aurat kita, karena itu adalah tidak boleh kelihatan. Nah, kita bukan hanya punya aurat tubuh, tapi punya juga aurat jiwa. Artinya jiwa kita punya sesuatu yang tidak pantas dikatakan orang lain. Misalnya orangnya memang belum bagus, belum sempurna, masih suka berkeluh kesah, masih suka mendendam, membenci, mengumpat. Nah, untuk sementara kita belum mampu hilangkan itu, minimal tidak ketahuan, tidak keluar. Cukup kita saja yang tahu. Ya. Karena kalau sudah keluar itu umpatan, itu sudah menjadi masalah. Karena umpatan kalau sudah keluar dari mulut, sudah masuk dalam wilayah hukum namanya. Jadi fawaswas lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatima, dari aurat keduanya. Wa qala, lalu kemudian syaitan atau iblis berkata, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Saya artikan dengan bahasa kita. Tahukah kamu apa alasan Tuhan kalian berdua melarang kalian berdua an hadhihi syajarah, dalam mendekati pohon ini? Kan di sebelumnya ada kata-kata tapi jangan dekati pohon ini. Illa ma takuna malakaini. Tidak ada alasannya Tuhan kecuali agar engkau tidak menjadi malaikat. Malaikat ini dua malaikat, yaitu Adam dan Hawa. Au takuna, ataukah kamu berdua tidak menjadi minal khalidin, kekal dalam surga. Jadi agar kamu tidak jadi malaikat dan tidak kekal dalam surga. Ini kan sudah mulai penyimpangan kan, dibolak-balik. Artinya bahwa justru dengan tidak memakan buah ini dia jadi malaikat. Malaikat itu artinya tidak menjadi manusia bumi, ya. Dia tetap menjadi insan samawi, makhluk samawi. Yang kedua adalah justru dengan tidak memakan pohon ini dia akan menjadi kekal. Karena kalau tidak makan pohon ini dia akan tetap berada di alam malakuti. Alam yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan karenanya tidak berubah artinya kekal. Tetapi iblis merubah semuanya. Sederhana saja dirubah. Ya, dibalik saja bahwa kalau kau makan pohon ini, kamu akan jadi malaikat. Kalau kau makan pohon ini, kamu akan kekal. Ya, kan sudah langsung was-was, ya, sudah langsung sudah langsung bingung orang, ya, sudah langsung bimbang. Mana yang benar? Nah, inilah pentingnya manusia diberikan akal sehat oleh Tuhan. Karena akal yang digunakan nanti untuk menganalisa kedua hal tersebut. Wa qasamahuma, ya, setelah misalnya keduanya sudah mulai bingung, sudah was-was di sini, ya. Sudah mulai was-was, artinya sudah mulai 50-50, 50% makan, 50% tidak minum, maka kemudian syaitan bersumpah kepada keduanya, menggunakan kata-kata sumpah. Kalau syaitan bersumpah kan demi Allah, ya. Kalau kita mulai dikatakan fabi izzatika, dengan kemuliaan Tuhan. Wa qasamahuma, lalu keduanya bersumpah kepada Adam dan Hawa. Apa isi sumpahnya? Inni lakuma laminan nasihin. Ini sama persis kata tadi. Ya, kira-kira begini. Saya bersumpah, kira-kira itu. Saya bersumpah bahwa saya ini adalah benar-benar menjadi penasihat baik kamu berdua. Jadi bayangkan bersumpah, tapi sumpah itu adalah bohong. Ya. Inilakum ala minan nasihin. Saya kepada kalian berdua termasuk orang yang an-nasihin, penasihat. Inilakum ala minan nasihin. Saya termasuk orang berikan nasihat. Laminan nasihin. Ya. Ini jelas kata-kata ini. Kita lihat tadi di sini. Ya. Ini la nasihun. Saya adalah la nasihun. Kalau di sini laminan nasihin. Nasihun, nasihin sama saja ini. Kalau nasihun ini adalah bentuk rafa'nya namanya, bentuk domanya, ya, bentuk marfu'. Sedangkan di sini ada bentuk mansubnya namanya, bentuk nasabnya, bentuk fathahnya kalau di fathah, tapi ini nasabnya pakai ya dan nun. Jadi laminan nasib, kami ada termasuk orang-orang yang memberikan nasihat, kata mereka. Nah, kata ini syaitan, dan ini juga yang dikatakan oleh saudara-saudara mereka, dan artinya bahwa saudara-saudara Yusuf di sini telah berubah menjadi syaitan, ya. Karena membolak-balik
dia mengaku menjadi penasihat terhadap adiknya, padahal sebetulnya punya niat buruk untuk membunuhnya, untuk mengenyahkannya, untuk menghilangkannya. Nah, jadinya disebut dengan syaitan. Jadi syaitan itu adalah ketika tidak sama antara apa yang disembunyikan dengan apa yang diungkapkan. Ya. Inilah dia. Kita lihat lagi satu di sini. Iya, tidak ada. Jadi kita lihat bahwa syaitan itu bersumpah seperti itu. Ya. Background kita adalah main sepak bola karena nanti dia mengaku akan pergi bermain-main di padang pasir sambil menggembalakan domba-domba mereka. Ya. Jadi mereka menggembalakan dombanya bersama dengan adiknya, alasannya kan begitu. Ya. Arsilhu. Ya, jadi kata-kata ini tadi sudah kalimat pertama tadi kita sebut tadi dengan kalimat introduksi. Ya. Yaitu dia mengatakan bahwa wahai ayah, ya kenapa kamu tidak percaya kepada kami untuk Yusuf pergi bersama kami? Kami siap untuk menjadi penasihat yang baik baginya. Maksudnya kalau dia kurang hati-hati, nanti kami nasihati hati-hati. Kalau dia kurang peduli, kami sampaikan sudah peduli kepada sekitarnya. Jangan sampai ada hewan buas. Nah, sekarang setelah menyampaikan alasan-alasannya itu, nah masuklah permintaannya. Arsilhu, kirimlah dia. Arsilhu, ya, jadi kirimlah dia. Jadi Rasul itu adalah orang yang diutus ini. Arsilhu, utuslah dia, kirimlah dia. Ya, atau biarkanlah dia ma'ana pergi bersama kami keadaan besok. Ya. Jadi wahai ayah, biarkanlah dia pergi bersama kami esok hari besok, ya, besok pagi. Yarta wayal'ab, untuk pergi bersenang-senang, bersukaria dan bermain-main. Kira-kira beginilah, janganlah Yusuf selalu hanya menjadi anak rumahan, anak di rumah. Sekali-sekalilah pergi bersama dengan kami, bersosialisasi, bermasyarakat bersama kami, melihat hutan, melihat padang pasir, melihat bagaimana domba-domba diternakkan, seperti itu. Jadi biarkanlah dia pergi wahai ayah bersama kami besok. Biar kami dan Yusuf sama-sama bersukaria dan bermain bersama. Wa inna, dan sungguhnya kami lahu terhadapnya lahafizun. Nah, kalau yang pertama tadi lanasihun, yang sekarang adalah lahafizun. Jadi pertama kami pasti menasihati, yang kedua lahafizun. Menasihati itu berkaitan dengan jiwanya, pikirannya. Lahafizun berkaitan dengan fisiknya. Kalau ada yang mengganggu maksudnya, nanti kami yang menjaganya. Ya, kami sesungguhnya adalah siap untuk menjadi penjaga bagi Yusuf. Dalam pengertian, tidak mungkinlah nanti Yusuf akan diganggu oleh hewan buas, sementara kami kan ini banyak 10 orang. 10 orangnya ini laki-laki pula semuanya, sudah mulai ada yang dewasa. Kami 10 orang akan siap menjaganya. 10 orang menghadapi 1-2 ekor serigala kan masih kuat. Ya. Wa inna lahu lahafizun, kami benar-benar menjaganya. Ya. Lalu kemudian kita lihat ini surat 43, surat Az-Zukhruf ayat 83. Allah berfirman, "Fadarhum yakhudu wa yal'abu." Wahai ayah, biarkanlah dia. Ya. Fadarhum kalau kaitannya tadi dengan di sana. Ya. Kalau di sini kaitannya dengan Tuhan. Ya. Tuhan berkata, "Fadarhum," biarkanlah mereka. Yakhudu, mereka dalam kesesatannya, wa yal'ab, dan bermain-main. Jadi memang orang-orang yang tidak punya orientasi hidup ini cenderung bermain-main. Karena tidak punya orientasi hidup berarti hanya untuk dunia saja, untuk bermain-main saja, tidak fokus. Kalau orang beriman itu kan fokusnya kepada Allah, sehingga yang ada di sekitarnya itu tidak terlalu merisaukannya. Maka kata Tuhan, "Fadhrum," orang seperti itu biarkanlah mereka berada dalam lingkaran kesenangannya dan bermain-main. Hatta sampai yelaku, sampai nanti karena waktu berjalan terus akan sampai pada suatu masa yulaku, mereka berjumpa. Ya. Yaumahum, hari mereka, sampai pada ketemu dengan hari mereka. Dan kita semuanya akan sampai di hari ini. Hari apa itu? Hari di mana kita pasti akan dikembalikan kepada Allah dan disebut dengan kematian.
hari ketika kita hidup di alam barzah, bahkan hari ketika nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kita semuanya sama-sama sekarang masuk bulan Ramadan tahun 2025. 50 tahun yang lalu masih tak terbayang oleh kita, tapi benar-benar sekarang hari yang disebut dengan akhir Ramadan sudah tiba sekarang tahun 2025. Jadi begitu juga nanti pertemuan dengan Allah, akhirat itu pasti akan terjadi, kita akan jumpa di sana. Yulaku pasti kita akan menemuinya. Ya, yaumahumul ladzi yu'adun, karena itu dijanjikan Allah. Kata-kata dijanjikan itu pasti akan datang, pasti akan terjadi. Kita satu sudah kita saksikan, ya tidak ada orang yang tidak mati, tidak ada orang yang kebal dari hukum ini. Tidak ada eksepsi di sini, semuanya mati. Jadi kita semuanya akan mati, dan ketika kita mati, ya kita pindah ke alam barzah. Setelah itu kemudian kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, itu semuanya adalah dijanjikan. Janji pertama Allah, kita pasti mati. Kalau kita mati, kita pindah alam barzah. Setelah itu kemudian kita pindah dunia, ketika dunia kita ini hancur. Yaumahumul ladzi yu'adun, pada saat itu adalah hari yang dijanjikan. Ya, surat Az-Zukhruf 83. Apa kata Nabi Yakub? Ya. Nabi Yakub berkata, ya. Ini Nabi Yakub berkata. Qala itu adalah jawaban ayahnya. Inni la yahzununi. Sesungguhnya aku ini la yahzununi. Benar-benar akan membuat aku bersedih. Ya, ingat, bersedih menjadi boleh kalau terkait dengan penerus keagamaan. Ingat, kesedihan Nabi Yakub kepada Yusuf ini bukan semata sebagai anak, tetapi yang dia sedihkan kalau dia pergi atau hilang adalah karena dia adalah penerus ajaran Tuhan, ajaran kenabian. Kesedihan ini juga yang terjadi pada Nabi Yahya ketika belum punya turunan, belum punya anak. Ya, yang disedihkan juga apa? Yaitu siapa meneruskan nanti keluarga Yakub. Itu kata Nabi Yahya. Kita lihat bisa di sini. Ya. Kita lihat di surat Maryam. Kita lihat surat Maryam di sini, surat 19. Ini dia. Wa inni khiftul mawali. Nah, ini kata Nabi Yahya sambil berdoa kepada Tuhannya. Di atas ini berdoa, jadi dia tidak pernah berdoa ya. Ini dia. Iznada rabbahu nidaan khafiyah, berdoa kepada Tuhannya. Nah, apa yang ditakutkan? Wa inni khiftu, sungguhnya aku ini takut, khawatir. Al-mawali, tentang al-mawali. Kata-kata mawali di sini tempat berwilayah di belakang saya, maksudnya penerus kenabian setelahku, min warai sepeninggalku. Wa kanat timrati, sementara istriku akhiran mandul. Fahabli min ladunka waliyan. Maka ya Allah, aku minta kepadamu, karuniakanlah kepadaku dari sisimu waliyan, wali, penolong. Ya. Walian itu penolong apa? Penolong kenabian yang meneruskan tugas-tugas keagamaan yang diembankan kepada Nabi Ibrahim, terus kemudian diteruskan kepada anaknya Ismail dan Ishak, lalu diturunkan kepada anaknya lagi Ishak, yaitu kepada Yakub, dan seterusnya ke bawah sampai nanti cerita ini berlangsung pada Yahya, Nabi Yahya. Kenapa? Karena kita sudah bahas sebelumnya itu zuriatan ba'duhum min ba'din. Itu adalah penerusan keagamaan, itu adalah keturunan, bukan dari yang lain. Yarisuni, agar dia mewarisi aku, wa yarisu min ali Yakub. Ini kembali sama tadi kan, Yakub juga. Yakub yang kita bicara, yang Yakub yang dimaksud di sini, Yakub yang kita bicarakan di surat Yusuf. Yakub ayah daripada Yusuf. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi yarisuni, berikanlah kepada seorang anak, kira-kira begitulah, lebih tepatnya anak, sebut-sebut yang walian, supaya apa? Yarisuni, supaya mewarisi tugas kenabianku, wa yarisu min ali Yakub, dan meneruskan mewarisi tugas-tugas kenabian dari keluarga Yakub. Ya. Waj'alhu, dan jadikanlah dia Rabbi, Tuhanku, radhiya, ridha.
Jadi waj'alhu rabbi radiya. Jadikanlah dia anak kita nantinya ridho, orang yang diridhoi, radiya. Jadi jelas sekali jemaah sekalian yang ditakutkan di sini kalau sini menggunakan khiftu. Kalau tadi kan di sana ihzan, takut, apa namanya, sedih. Jadi sama la takhaf wa la tahzan. Di sini ada khiftu. Apa yang ditakutkan? Yaitu tidak punya keturunan. Kenapa takut tidak punya keturunan? Bukan masalah keturunannya, tapi yang mewarisi, yang meneruskan tugas-tugas keagamaan daripada keluarga Yakub. Jadi itu masalahnya, bukan karena anaknya. Karena anaknya Nabi Yusuf kan, yang Yakub sudah banyak tadinya. Ada 10 kakaknya Yusuf. Nah jadi begitulah. Jadi yang membuat bersedih adalah jangan sampai tidak ada penerus daripada Nabi Yakub. Kalau misalnya Yusuf dimakan serigala misalnya, ataukah menikmati. Maka kemudian itu yang ditakutkan. Jadi kesedihan mereka, ketakutan tadi mendapat Yahya, harusnya juga menjadi ketakutan kita. Jadi kan ada dalam Al-Quran itu, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih. Tapi kalau berkaitan dengan penerus agama, harusnya kita takut dan bersedih. Takut kalau tidak ada yang meneruskan, takut kalau dibunuh dan sebagainya. Bersedih kalau dia dibunuh. Ya, takut kalau akan dibunuh dan bersedih kalau sudah dibunuh. Jadi bersedih dalam agama itu diapresiasi Allah. Ya Nabi Yakub saja ini bersedih, la yahzunni. Ya nanti dia benar-benar akan buat bersedih aku. Dan kesedihan atau duka cita Nabi Yakub ini berlangsung berpuluh tahun. Ya, sejak dia berpisah sampai nanti berjumpa kembali. Ya. Jadi sangat-sangat bersedih. Sampai dikatakan sedemikian dalamnya kesedihan daripada Nabi Yakub sampai kedua matanya buta. Ya. Maka itu yang ditakutkan. Inilah yahzununi an tadhhabu bihi. Saya sedih kalau engkau pergi bersamanya. Ya, ini saya sedih. Antazau kalau kalian pergi, saya bersedih kalau kalian pergi bersamanya. Wa khafu dan aku takut. Jadi dua-duanya ada nih. Ada bersedihnya, ada takutnya juga di sini. Jadi di sini ada bersedihnya dan di sini ada takutnya. Ya, akan membuat saya bersedih dan membuat saya takut kalau kamu pergi bersamanya. Apa yang saya takutkan? Ayakulahu dhibu. Jangan-jangan jadi makan oleh serigala. Nah, jadi ancaman terbesar di padang pasir paling tidak di sekitar rumah Nabi Yakub itu adalah serigala. Karena di mana banyak gembala domba, di situ ada serigala juga karena ada habitatnya namanya. Karena nanti serigala itu hidup dengan memakan domba-domba tersebut. Jadi terkadang petani harus juga berhadapan dengan serigala, peternak. An yakulahu dhibu wa antum anhu gafilun. Sementara kalian adalah sedang lalai. Wa antum anhu gafilun. Sementara kalian terhadapnya lalai. Itu yang saya takutkan. Nah, jadi masukin serba coba kita lihat. Jadi Nabi Yakub sudah mengatakan yang saya takutkan kalau dia adikmu ini akan dimakan serigala kan masih kecil. Nah, ini mereka rekam baik-baik. Mereka ingat baik-baik. Mereka catat bahwa yang ditakuti ayahku adalah dimakan serigala. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ini nanti yang dijadikan juga alasan bagi mereka. Maka karena yang ada di pikiran ayahnya itu adalah adiku, serigala, maka kemudian nanti saudara-saudara Nabi Yusuf ini menggunakan dalih, menggunakan alasan dimakan serigala, supaya sejalan dengan pikiran ayahnya. Jadi dalam pengertian dia memanfaatkan pikiran ayahnya untuk membuat tipu muslihat. Jadi memanfaatkan pikiran ayahnya untuk membuat tipu muslihat. Jadi artinya apa? Bukan perbuatan mereka duluan lahir, tapi pikiran ayahnya duluan. Ya, jadi hanya memanfaatkan pikiran ayahnya sudah ada sebelum kejadian itu. Ya. Kita lihat surat Anbiya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi telah dekat kepada manusia itu hisab, perhitungan mereka, yaitu kematian. Wahum sementara mereka itu fi ghaflatin, berada dalam kelalaian, mu'ridun, berpaling dalam kelalaiannya. Baru kemudian ayat 2. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim
Tidak datang kepada mereka peringatan dari Tuhannya muhdatsin yang baru, illa kecuali istama'uhu, mereka mendengarnya, tetapi wahum yal'abun, mereka bermain-main. Jadi mereka mendengar, mereka bermain-main. Nah, sama dengan kasusnya tadi saudara-saudara Nabi Yusuf. Dia selalu mendengar dari ayahnya. Ayahnya kan Nabi. Jadi pasti mereka mendengar dari ayahnya tentang peringatan, pelajaran dari Tuhan. Pasti mendengar dari mereka hal-hal yang baru bagi mereka, yaitu ajaran yang tidak selama ini dikenal oleh manusia. Sedangkan muhdatsin. Ya. Tetapi sayangnya, wahum yal'abun, mereka hanya bermain-main. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita mau serius, jangan sambil bermain-main. Bermain ada tempatnya, belajar serius ada tempatnya. Kalau kita bicara, kalau kita diskusi serius, ya jangan bercanda. Kenapa? Karena nanti tidak sinkron dengan pembicaraan sesungguhnya. Kenapa? Karena yang namanya bermain-main itu kan tidak serius. Ya, nanti kalau kita berbicara harusnya kan serius, tapi ditanggapi kayak bermain-main. Nah, itu menjadi tidak sinkron nantinya. Oleh sebab itulah, maka kita harus mendengarkan baik-baik, tetapi jangan sambil bermain. Nah, kalau kita belajar, ya belajar. Bermain, ya bermain. Jangan belajar sambil bermain. Kecuali kalau anak kecil, lah itu bisa. Anak kecil itu memang orientasi besarnya adalah bermain selama dia masih anak-anak. Ini adalah ilustrasi serigala. Ya. Serigala memang rada mirip sekali dengan anjing. Terutama anjing herder ya. Anjing herder ini mirip sekali dengan serigala. Kalau mereka berkata, jadi mereka di sini maksudnya saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya. Apa kata mereka? Lain akalahul dzibbu. Kalau seandainya dia dimakan oleh serigala atau serigala memakannya. Kalau secara bahasa ini, kalau serigala memakannya. Kalau dia dimakan serigala. Wa nahnu usbatun, sementara kami ini adalah orang yang kuat. Kami ini banyak, 10 orang dan sudah dewasa. Kalau memang dia dimakan serigala, kalau dia dimakan serigala, sementara kami ini adalah kelompok yang besar, inna, sungguhnya kami, izan, kalau begitulah khasirun, merugi. Ya, menggunakan kata merugi. Jelas sekian bahagia, cobalah lihatlah orang yang punya niat buruk. Dia mengeluarkan pernyataan menghindari hukuman. Ya. Harusnya kan misalnya gini, kalau ayahanda dia dimakan serigala sementara kami adalah kakak-kakaknya banyak dan kuat, ya harusnya hukumlah kami. Tapi tidak begitu, hanya cukup khasirun, rugi. Ya. Kami rugi. Harusnya kan kami pantas dihukum, gitu. Tapi dia menghindari hukuman dan memberikan pernyataan rugi. Ya. Inna izallah khasirun, sebenarnya kami termasuk orang rugi. Karena kata merugi itu kan sebetulnya di akhirat nantinya, tidak di dunia. Contohnya di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata khusar. Contohnya misalnya, wal asri innal insana lafi khusar. Khusar itu merugi. Ya, di dalam surat Al-Munafiqun dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau dilalaikan oleh urusan harta benda dan anak-anak. Siapa yang dilalaikan oleh anak-anak dan harta bendanya, fa ulaika humul khasirun, mereka termasuk merugi. Ya. Merugi. Artinya itu rugi di akhirat. Tetapi mereka menginginkan ini, kata-kata ini supaya mereka tidak dihukum di dunia. Harusnya kan kalau dia memang jujur, harusnya berkata, wahai ayah, kalau kami memang lalai penjagaan kami kepadanya sehingga dimakan serigala, ya kami semuanya siap dihukum. Ya, kami siap. Terserah ayah menghukum apa kami. Kalau itu karena kami pasti salah. Ya. Kita lihat lagi di sini. Surat Yunus. Innal ladzina masih gafil ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sungguhnya orang-orang tidak pernah berharap untuk berjumpa dengan kami. Waradu bil hayati dunia, mereka ridho, ya senang dengan kehidupan dunia.
wa tuma'annu biha, dan justru merasa tenang dengan dunia. Adakah orang yang tenang dalam kehidupan ini? Kalau banyak tanya ada, tapi ketenangan itu bersifat semu. Ya, wa tuma'annu biha. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami ghafilun lalai. Di walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka terhadap ayat-ayat kami lalai. Ya, an ayatina ghafilun. Telah surat An-Nur di sini, ya. Ini juga ada kata-kata usbah di sini, nantinya kita ketemu kata-kata usbah, ya. Ya, kata usbah, ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun. Ya, jadi usbah. Dikatakan gini, sungguhnya orang-orang yang datang kepadamu bil ifki dengan bawa berita bohong, ya, usbatun minkum, termasuk golongan besar dari kalian. Jadi orang yang suka membawa berita bohong, bikin hoax, ya, itu termasuk banyak orang dari kalangan kita sendiri yang suka begitu. Ya, jadi innalladzina ja'u bil ifki, orang-orang yang datang membawa berita bohong atau suka menciptakan hoax, itu adalah orang kebanyakan, maksudnya mayoritas dari kita. Usbatun minkum. Nah, tetapi bagi kita yang terkena ifkun ini, berita bohong, la tasabuhu syarral lakum, jangan kau menyangka mengira itu sebagai buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, tapi sebetulnya dia itu atau cerita itu, ini ifkun itu adalah baik bagi kalian, karena menjadi semacam sparring partner kita dalam menjadi sabar, untuk menjadi sabar. Likulli imri'in minhum maktasaba minal its, setiap urusan dari mereka atau setiap orang dari mereka maktasaba minal itsmi, ya, mendapatkan apa yang mereka usahakan dalam bentuk dosa. Walladzina tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim, dan orang-orang yang berpaling kibrahum, ya, berpaling besar di antara mereka. Jadi tawalla kibrahum, berpaling dengan sangat serius, lahu adzabun azim, bagi mereka ada azab yang pedih. Ayat 15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u, tatkala mereka pergi, ya, artinya mereka sudah pergi, artinya Yusuf sudah dilepaskan oleh ayahnya. Maka tatkala mereka termasuk Yusuf pergi, bihi dengan Yusuf, wajmau, dan mereka berkumpul kembali. Ya, jadi tadi kan sudah pernah meeting dulu sebelum meeting, membuat rencana sebelum berbicara dengan ayahnya. Sekarang berkumpul lagi di sana di tengah hutan, di tengah padang pasir. Wajmau, mereka berkumpul lagi, ayyajaluhu, berkumpul untuk apa? Untuk melemparkan, untuk menjadikan, maksudnya sih melemparkan, menjatuhkan adiknya tadinya fi ghayabatil jub, ke dalam dasar sumur. Ya. Setelah sampai di sana, alih-alih bermain-main, alih-alih bersenang-senang, yang mereka lakukan justru langsung begitu sampai di tengah padang pasir, jauh dari rumah, maka mereka kemudian mulai menjalankan aksinya, menjalankan planningnya, perencanaannya, yaitu akan memegang, menangkap adiknya, lalu dibuangnya, dicelupkannya ke dalam dasar sumur. Ya, jadi kita sudah lihat perbuatan mereka adalah, ya, jalu di sini kita artikan saja membuangnya, melemparkannya. Kemana? Ke dasar sumur. Gaya bati aljub, ya. Nah, tapi apa yang terjadi pada saat itu? Wa auhayna ilaihi, kami wahyukan kepada Yusuf. Nah, kami wahyukan kepada Yusuf. Auhayna ilaihi, hi-nya di sini sama dengan di sini, ya. Mereka pergi bersama Yusuf, sekarang Allah mewahyukan kepada Yusuf. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya wahyu Allah itu tidak harus menunggu orang itu dewasa. Anak kecil seperti Yusuf sudah Allah menyampaikan wahyu kepadanya. Wa auhayna ilaihi, kami wahyukan kepadanya, kepada Yusuf yang masih kecil ini. Yusuf, ya, Yusuf balita, bawah 5 tahun. Usianya masih di bawah 5 tahun.
Kami wahyukan kepadanya. Jadi anak kecil bisa menerima wahyu berdasarkan ayat ini. Yang kedua, dan karenanya yang namanya pewaris Nabi tidak ada setelah dewasa, dia sudah dewasa sejak kecil, seperti di sini. Sedemikian dewasanya, walaupun dia anak-anak, kami wahyukan kepadanya. Dia sudah terkomunikasi dengan Allah. Jadi ini artinya apa? Mendapatkan wahyu itu Nabi Yusuf, sehingga tindakan-tindakannya sudah terguide, sudah terpandu oleh wahyu. Jadi sejak kecil makanya Nabi Muhammad kita, walaupun kita sebut dibisa atau diangkat jadi nabi pada saat umur 40 tahun, tetapi sejak kecil dia sudah dituntun oleh wahyu sebetulnya, walaupun wahyunya itu bukanlah wahyu kitab suci, tapi tindakan-tindakan kebaikan apa saja. Wa auhayna ilaihi, kami wahyukan kepadanya. Ini sama kasusnya dengan imam-imam juga begini. Ya, coba kita lihat di sini. Surat Anbiya ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan, kami jadikan mereka sebagai imam-imam. Yahduna, juga apa tugasnya imam ini? A'immah itu untuk jamak daripada imam. Yahduna, mereka membimbing, menggait, memandu manusia bi amrina, atas perintah kami, atas amar kami. Jadi dia menjalankan amar kami. Bagaimana caranya agar nabi itu atau imam itu bisa menjadi teladan sempurna? Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Kami wahyukan kepadanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang khairatnya. Jadi perbuatan khairatnya para nabi ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia benar-benar tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya kalau dia imam. Makanya sistem imamah ini harus dihidupkan oleh orang Islam, tapi dengan catatan konsep imamahnya yang benar. Dan itulah sebabnya kita selalu berbicara tentang Imam Mahdi. Karena dialah sekarang satu-satunya mendapatkan gelar imam yang dikaitkan langsung dengan Allah. Ada beberapa orang yang terkadang disebut imam, tetapi misalnya tidak mendapatkan wahyu. Menurut kita lah orang awam sebagai imam. Tentu tidak salah saja, tapi kalau kita pahami secara konseptual keagamaan itu keliru. Karena imam itu adalah juga dipilih oleh Allah dan kemudian juga mereka dipandu oleh wahyu. Wa auhayna ilaihim, kami wahyukan kepadanya, kepada para imam ini, fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan yang baik. Wa iqamas shalat, dan juga tentang amalan salat. Wa ita'az zakat, dan juga pelaksanaan zakat. Dari mana kita bahwa yang diwahyukan di sini? Bukan hanya fi'lal khairat, dari apa namanya? Dari harakat-harakatnya. Wa auhayna ilaihim fi'la. Auhayna ini adalah kata kerja fi'il. Ini adalah maf'ulnya. Fi'lal khairat. Ini juga iqamas shalah fi'lal khairat. Ita'az zakah juga adalah ita ini lihat iqamah ke atas. Ita'a juga hanya ke atas. Kenapa? Sama dengan ini. Dia adalah objek daripada auhayna. Kami wahyukan kepadanya untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan salat, dan untuk menunaikan zakat. Wa kanu, dan mereka lana terhadap kami adalah abidin, ahli ibadah, menyembah. Para imam ini adalah ibadah abidin. Jadi lana abidin, bahkan cucu Nabi atau anak daripada Sayyidina Hussein itu ada dipanggil Zainal Abidin. Namanya Ali bin Hasan. Ali bin Hussein. Ali Zainal Abidin ataukah Ali bin Hussein bin Ali. Saya disebut dengan Zainal Abidin karena dia adalah apa namanya perhiasannya para ahli ibadah. Jadi intinya di sini adalah bahwa Allah bisa mewahyukan kepada siapa saja, termasuk tadi yang masih anak-anak seperti disebutkan di sini. Wa auhayna ilaihi, apa sih wahyunya? La tunabbi'annahum. Sungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka. Maksudnya kamu, wahai Yusuf, nanti akan selamat dan akan berjumpa lagi dengan mereka dan bercerita kepada mereka tentang perjalanan kamu. La tunabbi'annahum. Jadi la tunabbi'annahum, kamu nanti Yusuf akan berbicara kepada mereka walaupun mereka sekarang membuatmu masuk ke dalam sumur, tapi kamu akan selamat dan akan berjumpa nanti lagi dengan mereka. Bi amrihim, dalam perkara mereka, yaitu kakak-kakak Yusuf yang berkonspirasi, berkongsi untuk membuang adiknya ke sumur. Hadza wa hum la yashurun.
Ya, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum tapi mereka tidak sadar. Artinya saudara-saudara Yusuf itu tidak sadar kalau sebetulnya adiknya nantinya ini tidak akan mati, bahkan selamat, diambil oleh as-sayyara, para pelancong, para musafir, lalu kemudian dibawa ke Mesir. Di sana di Mesir dibeli oleh pejabat Mesir Al-Aziz, lalu kemudian masuk penjara karena difitnah, lalu kemudian dia menjadi menteri, seperti itu. Mereka tidak menyadari kalau itu akan terjadi. Nah, ini yang disebut dengan, ini pelajaran terbesar di sini, bahwa ya kalau kita menghadapi misalnya masalah dalam hidup kita ini, jangan berputus asa. Sebagaimana Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ini kan tidak ada masalah sebetulnya dalam hidupnya, tapi akhirnya jadi korban seperti tadi, ifkun. Yusuf itu termasuk korban ifkun, yaitu hoax yang dibuat oleh Zulaikha. Ya. Jadi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Sementara mereka tidak menyadari. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, di mana Allah SWT membimbing hambanya untuk selalu menjadi yang terbaik, karena dia adalah calon pengganti Nabi. Sebetulnya kalau dia calon pengganti Nabi sudah berkualifikasi Nabi, cuma belum otomatis terangkat karena masih ada seniornya. Kalau seniornya nanti sudah meninggal, maka otomatis yang di bawah pasti naik ke atas. Ini ada hadis, kita lihat dulu. Jadi ini adalah ambisi meraup harta dan kemuliaan. Jadi ada orang punya ambisi, sampai agama pun diperjualbelikan berdasarkan hadis ini. Ya. Jadi bukan saya bilang berdasarkan hadis ini, lidini, menjual agamanya. Ya. Ini adalah dari Ka'ab, dari Ibnu Ka'ab bin Malik Al-Ansari, dari Ansari Utias di Madinah, Yastrib. An-Nabi, dari ayahnya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madhi bani ja'iani ursila fi ghanami, ya, madhi bani, ya, tidaklah dua serigala. Jadi ataukah dua serigala, ja'iani, ya, yang lapar. Ja'i itu jo, ya, wal jo, kan ada itu kata-kata jo. Ya, dalam Al-Quran dikatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal jo', itu ada juga. Ya. Ja'i itu, ja'ian adalah lapar, ya. Ya. Jadi dua serigala yang lapar, ursila dilepaskan. Ursila dilepaskan seperti mana tadi, mereka minta kepada ayahnya untuk melepaskan Yusuf pergi. Ursila juga. Ya, ursila fi ganami. Ya, jadi dua ekor serigala yang dilepaskan di tengah kawanan kambing atau domba, ya. Di tengah-tengah kawanan kambing, bi afsadalaha, tidak lebih merusak, min hirsi, dibandingnya. Jadi dua ekor serigala dilepaskan di kandang kambing, maka memang berbahaya, tapi tidak ada apa-apanya, tidak seberbahaya daripada min hirsil mar'i, ya, daripada ambisi. Hirsi itu ambisi seseorang, almar itu orang, ambisi seseorang, alal mal, untuk mendapatkan harta, wasyaraf, dan juga kemuliaan. Jadi ada orang yang mengejar-ngejar, menghalalkan segala macam cara untuk mengumpulkan harta dan kemuliaan. Buktinya sekarang kita sering lihat banyak sekali skandal ijazah misalnya, termasuk yang berkasus baru-baru ini di UI. Jadi selalu ada seperti itu. Ya. Dengan cara Pak Lidini, dengan mengorbankan ada banyak. Jadi bayangkan. Jadi ada orang demi ambisi mengejar harta benda dan kemuliaan atau pangkat yang tinggi, dengan mengorbankan, tidak segan-segan mengorbankan agamanya. Lidini. Jadi ada seperti itu. Jadi agama yang hakikat dikorbankan untuk mendapatkan harta. Jadi akhirnya agama dijadikan komoditas. Ini yang menyebabkan kualitas keberagaman kita itu boleh dikatakan hampir lambat naiknya, melebarnya cepat, tapi naiknya itu berkualitasnya lambat. Ini adalah kita ambil dari Imam Tirmizi nomor 2298.
Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dan khilafnya, dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Tak sisi konteks ma ra'aitu illa jamila. Maka kupasan yang Ustaz baru beritahu, especially hadis yang terakhir tadi, bahawa kita kalau kaitkan dengan hadis yang viral, tidak datang kiamat kecuali kamu umat Islam, bunuh Yahudi sampai jika mereka sembunyi di belakang pohon, batu, saya keduanya akan beritahu di belakangku ada Yahudi. Akibatnya datang manipulasi keagamaan dengan mencipta menggunakan Talmud atas nama agama. Padahal untuk kekal berkuasa sebagai superpower, mereka kill two birds with one stone. Dan ini sambil-sambil itu kaup untung duniawi yang pelbagai untuk stay in that power. Dan sekaligus ini peluang dan ruang untuk membasmikan, menghapuskan, mempupuskan musuh ketat tadi, umat Islam yang ada dalam hadis yang viral tadi. Beri pencerahan tentang sisi mara'ah itu illa jamila dalam konteks ini. Barakallahu fi afwan afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, nanti kita akan lihat pada saat kakak-kakak daripada Yusuf ini kembali setelah membuang adiknya ke dalam sumur dan tidak ada rasa iba sama sekali. Ingat, mereka nanti membuang adiknya ke sumur tanpa rasa iba sama sekali. Mereka kembali ke rumahnya dengan membuat cerita, mengarang, itu namanya hoax, ya. Menciptakan cerita. Bukan hanya cerita yang diciptakan, tapi fakta diciptakan. Jadi fakta, kelihatannya fakta tapi diciptakan, dibuat. Yaitu mereka menyembelih seekor domba. Domba yang sendiri disembelih. Baru darahnya dilumurkan ke baju adiknya. Jadi waktu adiknya Yusuf mau dibuang ke sumur, dilepaskan bajunya. Ya, bajunya dilepas. Baru bajunya dilumuri dengan darah domba. Setelah itu mereka kembali melapor, ayahanda, kami sangat menyesal, adik kami tanpa sepengetahuan kami karena kami bermain-main, agak jauh dari posisinya dia tinggal, tiba-tiba datang serigala memakannya. Inilah, kami hanya bisa menyelamatkan bajunya saja. Jadi kami hanya bisa menyelamatkan bajunya. Ya. Dan bajunya ini adalah berlumuran dengan darah. Seperti itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan darah hoax. Ya, kenapa? Karena disangkanya, dilaporkannya darah Yusuf, padahal itu adalah darah domba. Ini namanya darah dusta. Jadi darah pun dihoaxkan, ya, dibuat sedemikian rupa. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Tapi sekarang apa yang dirasakan Nabi Yakub ketika mendapatkan laporan ini? Ya, walaupun tidak berkata seperti itu, tapi dia menggunakan kata jamil nantinya juga. Itu sabrun jamil. Menggunakan kata-kata sabrun jamil. Artinya apa sabrun jamil? Dia sabar tetapi sambil melihat itu sebagai keindahan. Seperti kata Pak Nur tadi, kata-kata marah itu illa jamilah itu sangat-sangat terkenal. Kenapa? Karena saudara Imam Hussein atau Sayyidina Hussein yang perempuan namanya Zainab menyaksikan pembantaian ini, menyaksikan bagaimana saudara-saudaranya, ponakan-ponakannya diburu satu persatu dengan cara yang sangat-sangat sadis, ya, tetapi dan juga menyaksikan adiknya kakaknya Imam Hussein kemudian diburu dengan cara yang sangat-sangat tidak manusiawi, lalu kemudian diperlihatkan kepalanya diarak di atas tombak. Dapat kita bayangkan bagaimana terintimidasinya secara psikologis. Ya, dia diperlihatkan di atas ujung tombak itu kepala kakaknya. Ya, lalu kemudian ketika sampai di istananya Ibnu Ziyad di Kufah, Ibnu Ziyad tertawa-tawa sambil mengatakan, lihatlah kami berhasil mempermalukan kamu. Apa kata Zainab? Siapa yang mengatakan kami dipermalukan? Yang ada adalah kalian mempermalukan diri sendiri. Ya. Kalau kami, terutama saya secara pribadi, saya tidak ada yang saksikan kecuali keindahan. Marah itu illa jamilah. Nah, seperti ini. Ini adalah marah itu illa jamilah. Yang ada adalah keindahan saja. Ya. Sama tadi dengan Nabi aku mengatakan sabrun jamil, kesabaran yang indah. Nah, bagaimana cara untuk sampai ke sini? Itu ketika kita bekerja pada level esoterik, pada level rohani.
tanpa meninggalkan yang jasmani, tanpa meninggalkan yang lahiriah. Jadi tetap sholat dengan baik, dengan khusyuk, tetap puasa dengan khusyuk, tetapi yang dituju adalah dibalik itu semuanya. Dibalik daripada sholatnya, dibalik daripada kehusyuannya, yaitu perjumpaan hatinya dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu terjadi, maka kemudian yang ada adalah keindahan. Karena kalau Allah yang hadir pada jiwa kita, bukankah Allah itu adalah sang maha indah? Allah itu adalah jamil wa yuhibbul jamal. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah mencapai derajat ini, berarti tidak ada lagi yang membuat kita menderita. Karena setiap usaha orang membuat kita menderita pun adalah keindahan. Jadi tidak ada satupun yang kita saksikan, termasuk orang yang punya niat jahat untuk untuk mentipu daya kita, pun adalah bagian daripada keindahan. Seperti itu. Sehingga apapun yang kita saksikan adalah keindahan. Seperti mana ketika Allah mengatakan bahwa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu, ya. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Karena rahmatku meliputi segala sesuatu, apa yang terjadi kemudian? Ya. Yaitu bahwa azabnya pun adalah bagian daripada rahmatnya. Kan dikatakan wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ketika rahmatku meliputi segala sesuatu, kan berarti bahwa segala sesuatu termasuk neraka adalah bagian daripada rahmat Allah. Seperti itu. Ada lagi yang lain, silakan. Di chatroom tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.